Supreme Martial God Technique. Bab 1931-1940. Bab 1931 Inkarnasi Perisai Darah. Puff. Terdengar jeritan kesakitan, disusul dengan suara muntah darah. Nenek moyang berambut putih tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia menerima tamparan keras dari Raja Iblis Sura, meskipun dia menghindari titik penting itu sebisa mungkin. Namun, tamparan keras di tubuhnya masih menyebabkan luka serius. Bagaimanapun juga, Raja Iblis Sura tidak jauh lebih lemah darinya. Meskipun tidak terlalu serius, hal itu telah mempengaruhi kemampuan bertarungnya sampai batas tertentu. Leluhur. Beberapa seruan datang dari kerumunan di belakang. Itu adalah 3 orang yang ditemui Wu Yun di luar sebelumnya. Melihat nenek moyang mereka diserang oleh seseorang, tentu saja mereka khawatir. Namun, itu saja. Namun mereka tidak berani langsung maju untuk membantu. Lagi pula, dengan Raja Iblis Sura di sini, jika mereka berani melangkah maju, itu tidak ada bedanya dengan menyerahkan kepala mereka. Nenek moyang berambut putih tidak menyangka ketiga orang ini datang membantunya, dan dia bahkan tidak melihat mereka. Setelah terhuyung beberapa langkah, leluhur berambut putih itu berdiri kokoh dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia meraung dengan marah, "Sura, jika kamu berani menyerangku secara diam-diam, kamu sedang mencari kematian." Saat berikutnya, dia langsung menyingkirkan iblis yang tersembunyi itu, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Raja Iblis Sura. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah lagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun, dan bergegas menuju langit di mana batu abadi berada. Di samping, Yin Yao dipaksa mundur terus oleh kedua pria itu, dan hampir kalah, tetapi tiba-tiba ada titik balik, dan dia sangat lega. Di saat yang sama, dia juga diam-diam menggunakan kemampuan tembus pandangnya lagi, bersiap untuk menggunakan trik secara rahasia lagi. Ketika dia melihat lagi, Raja Iblis Sura sudah bergegas menuju batu abadi kubah surgawi. Nenek moyang berambut putih juga mengejarnya secepat mungkin, berusaha menghentikannya. Namun, semua ini awalnya direncanakan oleh Raja Iblis Sura. Jelas rencananya berhasil. Dengan kata lain, betapapun cepatnya leluhur berambut putih itu, mustahil menghentikannya. Hahaha, batu abadi kubah surgawi adalah milikku. Di udara, Raja Iblis Sura sangat gembira. Tampaknya batu abadi kubah surgawi telah jatuh ke tangannya. Namun nyatanya, hal tersebut memang tidak bisa dipisahkan. Selama tidak terjadi kecelakaan, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghentikan Raja Iblis Sura untuk mendapatkan batu abadi kubah surgawi. Dan sekarang lelaki tua berambut putih itu telah terluka, tidak ada yang bisa menghentikan Raja Iblis Sura untuk melarikan diri. Sial. Di belakangnya, leluhur berambut putih itu meraung dengan enggan. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar bertarung sampai akhir dan mendapatkan batu abadi kubah surgawi, dia pasti akan menjadi orangnya. Tapi dia tidak menyangka kalau dia akan direncanakan oleh Raja Iblis Sura. Baginya, ini bukan hanya kegagalan, tapi juga memalukan. Tiba-tiba, pupil leluhur berambut putih itu tiba-tiba menyusut. Di saat yang sama, Anda bisa melihat ekspresi tekad di matanya. Saat berikutnya, aliran energi berdarah keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Meskipun itu adalah energi, tampaknya itu adalah darah. Mengejutkan. Inkarnasi perisai darah. Teriakan nyaring keluar dari mulut leluhur berambut putih. Dan saat suaranya turun, seluruh dirinya mulai memudar secara bertahap. Ikuti energi berdarah yang keluar dari tubuhnya dan perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di belakang mereka terkesiap. Inkarnasi perisai darah, gila, Raja Iblis Sura benar-benar membuat leluhur berambut putih ini panik. Dia benar-benar menggunakan inkarnasi perisai darah, cek, sepertinya Raja Iblis Sura ingin melakukannya. Tidak mungkin berhasil. Berbagai komentar pun bermunculan. Raja Iblis Sura juga tanpa sadar menoleh. Tapi di saat yang sama dia menoleh, energi berdarah berkumpul di depannya. Dalam sekejap, mereka berkumpul kembali menjadi bentuk manusia. Itu tidak lain adalah nenek moyang berambut putih itu sendiri. Raja Iblis Sura terpaksa berhenti. Saat ini,
Ekspresinya juga menjadi sangat suram. Bahkan dengan sedikit amarah yang melonjak. Melihat batu abadi kubah surgawi akan segera diperoleh, dia tidak menyangka leluhur berambut putih akan langsung menggunakan inkarnasi perisai darah dengan cara apapun. Bajingan tua, kamu benar-benar mempertaruhkan hidupmu demi batu abadi kubah surgawi ini. Inkarnasi perisai darah, haha, biarpun kamu bisa menghentikanku, terus kenapa? Setelah tampilannya selesai, fondasimu akan rusak, setidaknya Anda harus mengasingkan diri selama ratusan tahun sebelum Anda dapat pulih. Anda benar-benar rela menyerah. Anda harus tahu bahwa dengan gerakan ini, Anda mungkin dapat menghentikan saya, tetapi batu abadi kubah surgawi di tangan Anda mulut pasti akan jatuh ke tangan orang lain. Siapa kamu dan aku? Kamu bahkan tidak bisa mendapatkannya. Dan kamu harus membayarnya, setidaknya hasil dari pengasingan selama 100 tahun. Raja Iblis Sura berkata sambil tersenyum. Sura, kamu salah. Jika itu hanya batu abadi langit, apa yang aku lakukan tidak ada gunanya. Tapi, kamu membuatku kesal. Serangan diam-diam dari belakang, berkomplot melawanku, hari ini, aku ingin kamu melakukannya mati. Nada suara lelaki tua berambut putih susuram, dan di bawah inkarnasi perisai darah, semua lukanya untuk sementara dan pulih sepenuhnya. Bahkan ada kecenderungan kekuatannya meningkat. Dengan kata lain, di matanya saat ini, tidak penting lagi apakah dia bisa memenangkan batu abadi kubah langit, atau siapa yang akan mengambil batu abadi kubah langit. Yang penting adalah Raja Iblis Sura. Membunuh Raja Iblis Sura telah menjadi satu-satunya tujuan dia. Karena yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang-orang yang merencanakan serangan diam-diam di belakang punggungnya. Anda dapat mengetahui satu atau dua hal dari sikapnya terhadap iblis yang tersembunyi. Terlebih lagi, dialah yang direncanakan untuk menyerang saat ini. Bagaimana dia bisa menahan amarah ini? Saat berikutnya, leluhur berambut putih mengambil tindakan, menggunakan gerakan mematikan untuk menuju Raja Iblis Sura. Tanpa jalan keluar, Raja Iblis Sura tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Meskipun dia sangat enggan untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan leluhur berambut putih dalam keadaan seperti itu. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak punya jalan keluar. Adapun iblis tersembunyi yang kembali bersembunyi di kegelapan, keduanya terlihat bertarung lagi. Ia pun bersiap kembali, mencari peluang dan siap melancarkan serangan diam-diam kapan saja. Namun, ada satu orang lainnya. Seseorang yang diabaikan semua orang, atau dengan kata lain, tak seorang pun tahu dia ada. Orang ini adalah Wu Yun yang berada di dalam batu abadi kubah surgawi, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Baru saja, dalam waktu singkat ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Suasana hatinya juga seperti roller coaster. Serangan diam-diam dari iblis tersembunyi untuk memberinya harapan. Ketika iblis yang tersembunyi ditemukan, harapan hancur. Kemudian Raja Iblis Sura bekerja sama untuk mengepung iblis tersembunyi dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat dia menunggu ketiga orang itu bertarung, pertarungan menjadi semakin intens, menunggu kesempatan. Raja Iblis Sura langsung menyerang leluhur berambut putih itu dan kemudian memaksakan dirinya ke arahnya. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa Wu Yun paling khawatir. Lagi pula, pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan Raja Iblis Sura. Setidaknya, itulah yang terlihat. Dia juga sangat khawatir kalau dia benar-benar jatuh ke tangan Raja Iblis Sura. Ketika saatnya tiba, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Raja Iblis Sura bukanlah iblis yang tersembunyi. Namun, ketika Raja Iblis Sura akan berhasil, segalanya berubah secara dramatis lagi. Perubahan inilah yang sekali lagi memberi Wu Yun peluang terbaik. Sebab, pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Raja Iblis Sura dan leluhur berambut putih yang sedang berada dalam pertarungan sengit hidup dan mati. Bahkan batu abadi langit untuk sementara dikesampingkan oleh semua orang. Bab 1932 melarikan diri. Bahkan perhatian Yin Yao sepenuhnya terfokus pada pertarungan antara keduanya. Dia sedang menunggu saat keduanya akan kalah, jadi dia memilih momen yang tepat, mengambil tindakan secara langsung, meraih batu abadi kubah surgawi, dan kemudian segera meninggalkan tempat itu.
Bukan hanya dia, tapi sekelompok besar orang di belakangnya juga punya pemikiran yang sama. Jika itu adalah pertarungan normal, mereka tidak akan bisa merebut batu abadi kubah surgawi dari bawah hidung Raja Iblis Sura dan leluhur berambut putih. Hanya ketika kedua belah pihak terluka barulah mereka memiliki peluang dan itu akan menjadi mungkin. Adapun mengapa mereka tidak memperhatikan batu abadi kubah surgawi? Itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil sebelum Raja Iblis Sura dan leluhur berambut putih dirugikan. Padahal keduanya sedang dalam pertarungan hidup dan mati saat ini. Namun, siapapun yang memiliki otak mengetahuinya dengan baik. Tempat di mana kedua pria itu bertarung tidak jauh dari batu abadi kubah surgawi. Siapapun yang ingin mendekat bisa langsung dilihat dan diblokir. Kecuali jika batu abadi kubah surgawi melarikan diri dengan sendirinya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa sukses. Tentu saja, tidak ada yang mengira bahwa batu abadi kubah surgawi dapat melarikan diri dengan sendirinya. Bagaimanapun, tidak peduli betapa berharga atau langkanya batu abadi kubah surgawi, itu hanyalah harta langka. Ia tidak dapat memiliki kecerdasannya sendiri. Namun, ada beberapa hal yang seringkali tidak terduga. Saat ini, bagi Wu Yun, ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Kini, Raja Iblis Shuro dan leluhur berambut putih sedang bertarung sengit. Sekalipun mereka memiliki energi ekstra, mereka hanya akan memperhatikan apakah orang lain akan mendekati batu abadi kubah langit, daripada terlalu memperhatikan batu abadi kubah langit itu sendiri. Sedangkan untuk orang lain, perhatian mereka juga terfokus pada pertarungan sengit antara keduanya. Baru saja, Wu Yun secara kasar melihat daerah sekitarnya. Faktanya, tidak ada yang bisa diukur. Pertama, dia tidak tahu arah mana jalan keluarnya. Kedua, tempat ini terbuka lebar, begitu pula sekitarnya. Setelah keluar tidak perlu berpikir ekstra, cukup pilih arah dan lari dengan liar. Selain itu, dia juga tidak berencana untuk keluar. Bagaimanapun, tujuan perjalanannya adalah buah jiwa surgawi, yang belum dia temukan. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, mengapa menunggu? Wu Yun berbisik diam-diam. Dan ruang di dalam batu abadi langit telah menyusut hingga hanya cukup ruang untuknya. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, tidak akan ada kesempatan. 3, 2, 1. Wu Yun diam-diam melafalkan 3 angka di dalam hatinya. Saat berikutnya, saya melihat pikirannya bergerak. Segera setelah itu, tubuhnya bersinar, dan semburan energi yang sangat agung tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, hanya terdengar dentuman keras dan ledakan keras. Di udara, gelombang energi dan kekuatan menyapu dengan cepat. Melihat perubahan seperti itu, semua orang tercengang. Bahkan Raja Iblis Sura dan leluhur berambut putih yang bertarung dengan sengit pun tercengang dan berhenti bertarung. Mereka bahkan tidak menyadari dari mana datangnya fluktuasi energi yang tiba-tiba ini. Tetapi pada saat ini, Wu Yun terbang keluar dari langit dan melompat langsung dari batu abadi kubah surgawi. Setelah melafalkan mantra dalam hati, kekuatan isap keluar dari cincin penyimpanan, dan dia segera memasukkan batu abadi kubah surgawi ke dalamnya. Saat ini, semua orang masih linglung. Dan Wu Yun tidak memberi mereka lebih banyak waktu untuk bereaksi. Dewa bela diri surgawi melakukan langkah naga, mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan melompat ke udara. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dia tidak punya pilihan, dia hanya memilih arah secara acak dan melarikan diri. Sementara semua orang tercengang, dia melewati kerumunan dari udara dan dengan cepat menghilang. Lambat, terkejut, bingung. Berbagai pemikiran merasuki benak setiap orang. Dapat dikatakan bahwa untuk sementara, tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Faktanya, mereka tidak menyadari sampai saat ini bahwa apa yang terjadi barusan sebenarnya disebabkan oleh batu abadi kubah surgawi. Namun, mereka masih belum bisa menenangkan kengerian dan keraguan di hati mereka. Dari ledakan tiba-tiba fluktuasi energi yang menakutkan dari batu abadi langit, hingga kemunculan tiba-tiba sosok yang bahkan belum mereka lihat dengan jelas. Segera setelah itu, sosok ini langsung mengambil batu abadi kubah surgawi, dan kemudian melarikan diri jauh. Semua ini terjadi dalam sekejap mata.
Itu datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Namun, Wu Yun lolos dengan sangat cepat. Namun hanya butuh beberapa saat bagi seseorang untuk bereaksi. Dan orang yang bereaksi pertama adalah iblis yang tersembunyi. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli untuk tidak terlihat. Dia berteriak, "Za, itu bajingan Wu Yun." Dia mengambil batu abadi kubah surgawi. Kejar dia. Segera setelah dia selesai berbicara, iblis tak kasat mata itu terbang menyingkir dan mengejar ke arah pelarian Wu Yun. Bahkan saat ini, hati Yin Yao dipenuhi dengan keraguan yang tak terlukiskan. Karena dia dengan jelas melihat Wu Yun meledak dan mati total, tetapi mengapa dia hidup kembali, dan sepertinya dia dibangkitkan dari batu surgawi. Namun, saat ini, dia tidak terlalu peduli. Yang paling penting adalah mengejar ketinggalan terlebih dahulu dan mendapatkan kembali batu abadi kubah surgawi. Adapun iblis yang tersembunyi, orang lain mungkin masih belum dapat memahaminya. Namun, Raja Iblis Sura sangat jelas tentang hal ini. Apalagi saat mendengar kata Wu Yun, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Wu Yun, itu bajingan itu bajingan itu lagi. Pantas saja aku merasa sosok yang tadi memancarkan aura yang sangat familiar. Aku masih bertanya-tanya kenapa aku merasa seperti ini, jadi begitu. Tapi bagaimana dia bisa keluar dari batu abadi kubah surgawi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan semua ini? Pada saat ini, pikiran Raja Iblis Sura juga dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Semua ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Namun, dia segera menyadari bahwa sekarang bukanlah waktunya memikirkan masalah ini. Tidak peduli berapa banyak keraguan yang ada, hasilnya tidak berubah. Akibatnya, Wu Yun benar-benar muncul, dan dia mengambil batu abadi kubah surgawi dengan cara yang sangat aneh hingga di luar pemahaman. Maka yang harus dia lakukan adalah segera mengejar ketinggalan. Bab 1933, Mengejar. Semua pemikiran ini terjadi dalam sekejap mata. Namun, tepat ketika Raja Iblis Sura hendak menyusulnya, tawa leluhur berambut putih itu tiba-tiba terdengar. Hahaha, Sura, kamu tidak menyangka kejadian luar biasa seperti itu akan terjadi. Sekarang, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan batu abadi kubah surgawi lagi. Sialan. Raja Iblis Sura mengutuk diam-diam, dia tidak punya niat untuk melakukannya. Melakukannya lagi bertarung dengan leluhur berambut putih. Dengan tipuan, dia berbalik dan pergi. Namun, bagaimana nenek moyang berambut putih bisa memberinya kesempatan untuk pergi? Bang, bang, bang. Keduanya bertarung sengit lagi. Raja Iblis Sura tidak berniat bertarung, tapi dia ditahan oleh leluhur berambut putih. Adapun orang lain, mereka menatapku dan aku melihatmu, dan satu demi satu, mereka juga mengikuti arah pelarian Wu Yun dan mengejarnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Namun, sebelum itu, banyak orang di kerumunan itu yang sudah mengejarnya. Tak lama kemudian, hanya Raja Iblis Sura dan leluhur berambut putih dari pertempuran yang tersisa di sini. Alasan mengapa leluhur berambut putih tidak siap mengejarnya, bukan karena dia benar-benar menyerah pada batu abadi kubah surgawi sepenuhnya. Kebencian di hatinya terhadap Raja Iblis Sura itulah yang membuatnya untuk sementara menempatkan batu abadi kubah surgawi di tempat kedua. Alasan kenapa aku tidak sabar untuk membunuh Raja Iblis Sura, itu karena, setelah menggunakan pelindung darah, waktu dia bisa bertahan tidak akan lama. Dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini, meskipun ia mengejarnya, ia mungkin tidak dapat mencapai hasil. Dalam hal ini, lebih baik tinggal dan berurusan dengan Raja Iblis Sura. Tapi dia tidak ingin pergi, tapi Raja Iblis Sura ingin pergi. Bahkan pada saat ini, dia sangat cemas hingga dia hampir melompat. Saya tidak punya niat untuk melawan, tetapi saya diseret dan tidak bisa pergi. Dalam hatiku, itu sungguh menyakitkan. Dia tidak tahu bahwa ini akan sesuai dengan keinginan leluhur berambut putih itu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak mudah membunuh Raja Iblis Sura dalam satu gerakan. Namun, bagus juga untuk bisa memberikan damage yang besar kepada lawan. Sambil melukai lawannya dengan parah,
dia juga bisa menahannya secara paksa sehingga dia tidak bisa melacak batu abadi kubah surgawi. Ini hanyalah cara untuk membalas dendam pada Raja Iblis Sura karena telah berkomplot melawannya di belakang punggungnya. Hahaha, Sura, bagaimana menurutmu? Apakah kamu marah atau tidak? Aku akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan sepenuhnya memisahkanmu dari batu abadi kubah surgawi. Suara si berambut putih leluhur terdengar dingin dan menghina. Saya hanya merasa sangat bahagia di hati saya. Ah! Sialan, sial. Raja Iblis Sura meraung keras, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat keduanya bertarung sengit, Wu Yun berlari liar di tempat lain. Dari belakang, kekuatan besar belum bisa mengejar. Namun, iblis tersembunyi yang bereaksi segera sudah semakin dekat dengannya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dia telah mencapai titik di mana dia akan melampaui 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Namun, iblis tersembunyi pandai dalam serangan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, dan kecepatan sendiri adalah keahlian terbaiknya. Menghadapi langkah naga ilahi Tian Wu Yun, dia mampu menekannya. Meski tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Namun, tempat ini sangat kosong, tidak ada tempat untuk bersembunyi, selama Wu Yun tidak menghilang secara tiba-tiba. Maka, hanya masalah waktu sebelum iblis yang tersembunyi itu menyusul. Bajingan tua ini, aku tidak menyangka dia masih bisa menemukan jejaknya. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan menggeram sambil berlari dengan liar. Tapi, meski begitu, dengan kekuatan Wu Yun saat ini, selama sekelompok besar orang di belakang tidak mengejarku, dia tidak takut pada iblis yang tersembunyi sendirian. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, tidak akan ada masalah untuk mundur dengan selamat. Karena iblis yang tersembunyi itu sendiri tidak pandai dalam pertarungan sebenarnya. Kemampuan terkuatnya adalah tembus pandang dan kecepatan. Jika itu benar-benar pertarungan tatap muka, dengan seluruh kekuatannya, Wu Yun mungkin tidak akan bisa menyerah padanya. Sekarang, yang perlu dilakukan Wu Yun adalah memancing iblis yang tersembunyi itu menjauh ke jarak tertentu. Setidaknya di suatu tempat yang tidak dapat ditemukan orang lain dalam waktu singkat. Saat itu, rekening antara dia dan Yin Yao akan diselesaikan dengan benar. Dari belakang, suara iblis yang tersembunyi juga terdengar dari jauh. Zap, aku tidak menyangka kamu benar-benar selamat. Selain itu, sepertinya kamu menemui banyak peluang, dan kamu benar-benar keluar dari batu abadi kubah surgawi. Itu benar-benar mengejutkanku. Pak Tua Zamao, kamu juga sangat beruntung. Fondasinya rusak, tetapi pulih sepenuhnya dengan sangat cepat. Wu Yun juga berkata dengan dingin, namun, jika berbicara tentang kata pondasi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika tidak untuk beberapa kesalahan, saya telah melahap begitu banyak kultivasi Anda, dan sekarang, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai tingkat kultivasi ini. Zombie. Setelah mendengar kata-kata Wu Yun, Yin Yao sangat marah bahwa hatinya bergetar. Menelan tingkat kultivasinya adalah rasa malu terbesarnya. Di luar dugaan, Wu Yun berani pamer di hadapannya, seperti tamparan di wajah di depan umum. Gelombang kemarahan yang mendidih melonjak. Kecepatan kakinya juga mulai meningkat secara bertahap. Namun, dia sudah mendekati batas kecepatannya, dan peningkatan kecepatannya juga sangat terbatas. Meskipun Wu Yun tidak bisa lepas dari kejarannya. Tetapi jika dia ingin mengejar Wu Yun dalam waktu singkat, itu tidak akan sesederhana itu. Ayo ikut aku bajingan tua, kamu mengganggu kesengsaraanku, menyebabkan tubuhku meledak, segala macam sebab dan akibat, sudah waktunya kamu dan aku menghitungnya dengan cermat. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia selalu memperhatikan bagian belakang. Dia harus memastikan bahwa, kecuali iblis yang tersembunyi, tidak ada orang lain di belakangnya yang dapat mengejar sebelum dia dapat mengambil tindakan. Adapun iblis yang tersembunyi, dia secara alami tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Wu Yun. Sekarang, hanya ada satu pemikiran di benaknya. Bunuh Wu Yun dan ambil kembali batu abadi langit. Adapun apakah Wu Yun masih bisa membunuh setelah kekuatannya meningkat? Dia belum memikirkan hal ini. Karena dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Selain itu,
Penghancuran Wu Yun yang berulang-ulang sebelumnya juga telah menciptakan rasa puas diri pada tingkat tertentu di hatinya. Itulah kesan pertama. Dengan kata lain, secara subjektif, dia tidak menganggap Wu Yun bisa menjadi lawannya sama sekali. Dan pikiran bodohnya juga membimbingnya. Pimpin dia selangkah demi selangkah menuju jalan buntu. Bab 1934 tergoda untuk mengambil umpan. Itu adalah perjalanan panjang dan kejar-kejaran. Wu Yun harus memastikan keamanan mutlak sebelum dia dapat mengambil tindakan. Semua pengalaman hidup dan mati sebelumnya memberitahunya bahwa dia tidak boleh gegabah kapanpun. Sebab jika lengah, bisa jadi akibatnya adalah kematian. Sebelumnya, jika dia tidak dibantu secara diam-diam oleh seorang ahli, dia mungkin tidak tahu berapa kali dia mati. 1/4 jam, 2/4 jam, setengah jam, 1 jam. 1 jam penuh telah berlalu. Saat ini, Wu Yun bahkan tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Di saat yang sama, dia sekali lagi merasa ngeri dengan luasnya dunia bawah tanah ini. Dengan kecepatannya saat ini, dia dapat menjangkau setidaknya sebuah kerajaan kecil dalam 1 jam berlari. Namun, dia masih belum melihat batas dunia bawah tanah ini. Tentu saja, jarak antara dia dan Wu Yun, yang mengejar iblis tersembunyi itu, semakin dekat. Jika dia melanjutkan, Wu Yun akan berada dalam jangkauan serangannya sekitar 1/4 jam. Dia bahkan memikirkan cara membunuh Wu Yun. Nanti, begitu Wu Yun memasuki jangkauan serangannya, dia akan segera menggunakan metode sebelumnya. Gunakan langsung kultivasi agung itu untuk mengendalikan Wu Yun. Lalu, hancurkan dia lagi. Lagi pula, sejak dia menjadi terkenal, sudah lama sekali orang yang ingin dia bunuh bisa kabur seperti ini. Haha, kita hampir sampai. Pikirkanlah, orang-orang di belakang itu seharusnya tertinggal jauh. Aku tidak tahu apakah arah mereka salah, tapi meskipun mereka tidak salah, mereka tidak akan salah. Bisa mengejar untuk sementara waktu. Itu hilang. Raja Iblis Sura dan leluhur berambut putih juga tidak mengejar mereka. Dengan kemampuan mereka, jika mereka mengejar mereka, mereka akan mengejarnya mereka sejak lama. Karena mereka tidak melakukannya, maka, saya kira, mereka berdua akan mengejar mereka. Saya khawatir mereka masih berada di tengah pertempuran sengit, saling menahan, jadi mereka tidak melakukannya. Jangan mengejar. Kalau begitu, disinilah aku bisa menyelesaikan konflik dengan iblis yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, Wu Yun perlahan-lahan menghilangkan kekuatan bipedalnya. Kecepatannya perlahan melambat. Dia tidak berhenti secara langsung karena dia ingin menggunakan metode ini untuk membujuk iblis yang tidak terlihat. Tunggu dan lihat apakah Anda dapat memanfaatkan peluang ini dan berhasil dalam satu kesempatan. Mungkin caranya tidak mulia, namun dalam dunia kultivator tidak ada yang namanya kemuliaan atau aib. Yang kuat itu hebat, dan pemenangnya adalah raja. Selama Anda bisa menang, Anda adalah rajanya. Terlebih lagi, ini bukanlah tipuan yang memalukan dan kotor. Benar saja, tindakan Wu Yun menarik perhatian Yin Yao. Pada saat yang sama, ia juga berhasil memainkan peran yang mendorong. Melihat kecepatan Wu Yun perlahan melambat, Yin Yao tidak memiliki pemikiran ekstra. Hanya ada satu pemikiran, yaitu Wu Yun tidak bisa lari. Dan alasan mengapa dia berpikir demikian bukan karena kultivasinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan kultivasi Wu Yun, apalagi berlari hanya 1 jam, tidak akan sama jika memakan waktu 2 kali lebih lama. Namun pemikiran pertamanya masih tetap seperti itu. Bukan karena hal lain, tapi karena dia menyaksikan tubuh Wu Yun meledak, dan kemudian menyaksikan kelahiran kembali Wu Yun. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Wu Yun dibangkitkan. Namun, dia percaya bahwa Wu Yun pasti mempraktikkan semacam sihir jahat. Dan karena ini adalah ilmu sihir, harus ada harga yang harus dibayar. Harganya budidaya menjadi hampa. Inilah situasi saat ini. Memikirkan hal ini, dia menganggap Wu Yun semakin tidak serius. Menurutnya, Wu Yun sudah sangat lemah bahkan setelah berlari beberapa saat. Jika orang ini bertarung, saya khawatir itu akan cukup untuk membunuhnya sepenuhnya hanya dengan satu gerakan biasa. Hehe, bajingan, sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Bukankah itu mungkin? Itu benar,
Kamu bisa bangkit kembali setelah diledakkan. Bukankah sihir jahat semacam itu tidak nyaman? Sepertinya kamu seperti itu. Ini tingkat kultivasi saya juga salah, dan kekuatan abadi di tubuh saya mungkin sangat sia-sia. Tetapi, tidak masalah. Mereka semua sedang sekarat, dan kekuatan tingkat kultivasi mereka tidak lagi penting bagi Anda. Berhenti, kematianmu telah tiba. Suara iblis yang tersembunyi itu menghina dan penuh ejekan. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, Wu Yun benar-benar berhenti. Dia tidak terus berjalan, tapi berdiri diam, tak bergerak. Dia bahkan sengaja mengambil napas beberapa kali, yang persis sesuai dengan tebakan Yin Yao. Namun, Wu Yun merasa tidak berdaya saat ini. Pada saat yang sama, dia tertawa diam-diam dan berkata, bajingan tua ini memiliki imajinasi yang sangat kaya. Saya awalnya hanya ingin menciptakan ilusi kelemahan, tapi saya tidak menyangka dia juga menebak alasannya. Tidak lari. Haha. Suara iblis yang tersembunyi terdengar lagi. Melihat Wu Yun berdiri di sana, tidak lagi bergerak, bahkan bernapas. Dia bahkan merasa dirinya sangat pintar dan tebakannya benar. Pada saat yang sama, kewaspadaannya terhadap Wu Yun menjadi lebih santai. Dia terbang menyingkir dan mendarat menuju tempat Wu Yun berada. Tapi karena dia tidak siap, dia tidak menganggap serius Wu Yun sama sekali. Kecepatannya tidak cepat. Dia tidak melepaskan kultivasinya untuk menekan Wu Yun. Tonga tidak dapat menyiapkan cadangan pertahanan apapun. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan terbang. Punggung Wu Yun menghadap ke arahnya saat ini, dan dia tidak bisa melihat wajah Wu Yun. Jika dia bisa melihatnya, saya khawatir dia tidak akan berpikir demikian. Pada saat ini, Wu Yun pura-pura terkesiap dan melirik ke belakang dengan sudut matanya. Dia bisa merasakan iblis tak kasat mata itu semakin dekat dengannya. Senyuman dingin dan jahat perlahan muncul di sudut mulut Wu Yun. Di dalam tubuh, teknik Dewa Bela Diri Taisang perlahan diaktifkan. Metode pembunuhan juga hampir pecah. Nanti, di waktu yang paling tepat, dia akan tiba-tiba meledak hingga ekstrim. Memberikan pukulan fatal pada iblis tak kasat mata. Tentu saja, jika iblis tak kasat mata bereaksi cukup cepat, serangan fatal ini mungkin tidak akan berhasil. Namun, Yin Yao sedang dalam kondisi seperti itu saat ini. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak akan pernah bisa lepas dari cedera. Bab 1935, Seni Bela Diri Klon. Wu Yun dengan cerdik menghitung jarak antara iblis yang tersembunyi dan dia. Cara membunuh. Tiba-tiba, teriakan keras keluar dari mulut Wu Yun. Gelombang aura pembunuh yang agung menyapu seluruh tempat. Di saat yang sama, pedang pembunuh juga muncul langsung di tangannya. Saat berikutnya, Wu Yun tiba-tiba berbalik dengan kecepatan yang sangat cepat, aura pembunuhnya mendidih, dan pedang pembunuh di tangannya membuat retakan menusuk di udara. Serangan yang mengoyak ruang menyerang langsung ke jantung iblis yang tersembunyi. Dan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Yin Yao yang semula penuh arogansi tiba-tiba mengubah ekspresinya. Faktanya, dia hampir kehabisan akal. Karena ini di luar dugaannya. Dalam pikiran bawah sadarnya, Wu Yun tidak memiliki ruang untuk perlawanan di depannya. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak pernah membayangkan bahwa semua ini hanyalah ilusi. Namun, iblis yang tersembunyi itu memang orang yang sangat kuat. Meskipun semua itu terjadi secara tidak terduga, dia tetap bereaksi dengan segera. Menggunakan kedua kakinya, dia menghindar ke arah kiri dengan kecepatan sangat cepat. Namun, hal yang paling bisa dia lakukan adalah menghindari poin-poin penting. Sebab, pada awalnya dia tidak melakukan persiapan apapun. Dengan kata lain, itu karena dia tidak melakukan persiapan apapun di awal. Oleh karena itu, mampu menghindari titik penting dalam situasi ini hampir merupakan sebuah keajaiban. Engah. Sebuah pedang menembus. Bahu kanan Yin Yao langsung tertusuk oleh pedang pembunuh Wu Yun, dan darah mengalir ke bawah. Dan keadaan aslinya yang tembus cahaya menjadi jauh lebih besar. Sialan, bajingan sialan. Setelah bahu kanannya ditusuk, Yin Yao segera menjadi marah, meraung liar, dan dengan cepat memusatkan serangan dengan tangan kirinya sebelum meninjunya. Wu Yun tidak melawannya dengan paksa, tetapi menghunus pedang panjangnya, terbang mundur, dan dengan mudah menghindari pukulan Yin Yao.
Iblis yang tersembunyi itu juga dengan cepat terbang kembali ke jarak tertentu. Setelah mendarat di tanah, dia dengan cepat mengatur nafasnya. Pada saat yang sama, wajahnya, pada saat ini, sangat suram dan sulit untuk dilihat. Sial, sial. Yin Yao menggeram, matanya tertuju pada Wu Yun. Mungkin, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah jebakan. Sialan. Wu Yun mencibir, ya, memang terkutuk, tapi itu bukan aku, itu kamu. Apakah aku terkutuk? Yin Yao mengeluarkan suara yang sangat aneh, dan dadanya naik turun dengan keras. Terlihat kemarahannya saat ini sudah mencapai tingkat yang hampir ekstrim. Haha nak, apa menurutmu jika aku memanfaatkan kecerobohanku dan menyerangku dengan serangan diam-diam, aku pasti akan menang. Ya, kamu berhasil dalam serangan diam-diam itu. Tapi cedera ini tidak bisa mempengaruhi itu. Aku akan membunuhmu. Seni bela diri, inkarnasi bayangan. Dengan suara dingin, seseorang yang persis seperti dia muncul tepat di samping iblis tak kasat mata. Orang ini, terlepas dari bentuk tubuh, penampilan, kultivasi, atau auranya, sama dengan iblis yang tersembunyi. Setan yang tersembunyi tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan langsung menggunakan budidayanya untuk menahan Wu Yun. Karena dia tahu bahwa metode yang sama mungkin tidak berhasil sekarang. Melihat pemandangan ini, pupil Wu Yun juga sedikit menyusut. Ini adalah seni bela diri baru lainnya. Seni bela diri yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Klon seni bela diri. Kamu benar-benar bisa menciptakan seseorang yang persis seperti dirimu. Dengan kata lain, yang harus aku hadapi sekarang adalah dua iblis tersembunyi. Pada saat ini, wajah Wu Yun menjadi sangat serius lagi. Jika itu hanya iblis yang tersembunyi. Dan dia terluka. Lalu, Wu Yun setidaknya 70% yakin dia bisa membunuhnya. Namun jika ada dua, kemudian, kepastian untuk bisa membunuh telah anjlok. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia tidak menyangka bahwa seni bela diri Yin Yao sebenarnya adalah tiruan. Namun, tak lama kemudian, Wu Yun menemukan masalah lain. Seni bela diri. Karena ini adalah seni bela diri, maka tidak boleh sama persis dengan tubuh aslinya. Jika itu benar-benar sekuat itu, maka seni bela diri klon ini pasti akan menempati setidaknya satu tempat di antara 10 seni bela diri kuno. Namun tidak. Oleh karena itu, seni bela diri klon ini mungkin tampak kuat, tetapi pasti juga memiliki kekurangan. Hanya saja sekarang, saya belum tahu apa kerugiannya. Klon bayangan. Teriakan rendah lainnya datang dari mulut iblis yang tersembunyi. Ketika dia melihat lagi, dia melihat bahwa di sekitar Wu Yun, ada lusinan keberadaan yang persis sama dengan iblis yang tersembunyi. Terlebih lagi, masing-masing dari orang-orang ini persis sama dengan iblis yang tidak terlihat. Tidak peduli nafas, bentuk, atau bahkan luka di bahu kanan, semuanya sama persis. Sangat banyak. Wu Yun diam-diam terkejut. Ekspresi kekhawatiran muncul di matanya. Namun, tak lama kemudian, kekhawatiran ini perlahan hilang. Sebab, dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Kemungkinan ini mungkin merupakan kerugian dari seni bela diri tiruan Yin Yao. Namun, dia belum yakin, dia harus mencobanya untuk mengetahuinya. Adapun cara mencobanya sangat sederhana. Mulailah bertarung secara langsung. Lakukan. Perintah Yin Yao, dan lusinan klon yang mengelilingi Wu Yun terbang menuju Wu Yun pada saat yang bersamaan. Wu Yun melirik dengan kasar. Dia menemukan bahwa semua klon iblis tersembunyi di sekitarnya sedang bergerak. Meskipun itu adalah suara barusan, dia tidak tahu siapa yang membuatnya. Tampaknya semua orang berbicara pada saat yang sama, tetapi sepertinya tidak ada yang berbicara. Wu Yun tidak bisa lagi membedakan mana tubuh sebenarnya dari iblis yang tersembunyi itu. Ini awalnya bukan hal yang baik untuk Wu Yun. Jika dia tidak bisa mengetahui identitas aslinya, itu membuktikan bahwa Wu Yun dalam bahaya yang lebih besar. Karena raga sebenarnya harus disembunyikan paling dalam. Pada saat itu, begitu Wu Yun tidak dapat menemukan tubuh aslinya, tidak peduli berapa banyak klon yang dia bunuh, itu akan sia-sia. Tunggu saja sampai dia kelelahan dan wujud aslinya muncul kembali, dan dia bisa dibunuh dengan satu gerakan. Namun, saat ini,
senyuman di wajah Wu Yun menjadi semakin kuat. Bab 1936 Setan Tersembunyi Yang Bodoh. Bukan karena hal lain, tapi karena dugaannya terbukti selangkah demi selangkah. Sejak awal, Wu Yun menebak-nebak. Apakah seni bela diri tiruan Yin Yao merupakan seni bela diri yang lebih kuat dari ilusi, tetapi tidak sepenuhnya melampaui ilusi. Dengan kata lain, klonnya mungkin terlihat sama kuatnya dengan dia. Dan kemampuan serangan sebenarnya, mungkin, tidak layak untuk disebutkan. Semua serangan klon mungkin terlihat sangat kuat, tetapi tidak memiliki kekuatan serangan yang nyata. Semuanya hanya membuka jalan bagi serangan tubuh utama. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan dengan baik mengapa Raja Iblis Shuro, yang jelas-jelas memiliki tingkat kultivasi yang sama, berulang kali mengejek iblis tak terlihat karena kurangnya kekuatan. Jika klon seni bela diri Yin Yao benar-benar sekuat dugaan Wu Yun sebelumnya, maka Raja Iblis Sura tidak akan pernah berani mengatakan hal seperti itu kepada iblis tersembunyi. Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi sekarang. Jika Anda ingin membuktikannya secara menyeluruh, Anda tetap perlu melakukan sesuatu. Pada saat ini, klon iblis tersembunyi di sekitarnya sudah menyerang Wu Yun satu demi satu. Semua klon memancarkan aura yang sama, sehingga mustahil untuk membedakannya. Namun, saat ini, Wu Yun tidak diizinkan mencari tubuh aslinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengkonfirmasi dugaannya. Namun, di waktu berikutnya, Wu Yun semakin merasa bahwa Yin Yao menyia-nyiakan kultivasi baiknya. Mungkin, itu juga karena seni bela diri yang dia bangun hanya bisa dipraktikkan dengan cara ini. Namun dalam analisis terakhir, setidaknya di mata Wu Yun, iblis yang tersembunyi itu sia-sia. Dia hanya mengerahkan seluruh energinya ke dalam kemampuan yang tidak berguna. Alasan mengapa saya berpikir demikian adalah karena baru saja dia menemukan bahwa semua klon dari iblis tak terlihat, meskipun mereka tampak memamerkan gigi dan cakarnya, tampaknya membunuhnya dengan setiap gerakan. Namun, tidak peduli klon mana, setiap gerakan memberi Wu Yun cukup waktu untuk menghindar. Tentu saja, semua ini akan mungkin terjadi jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak ragu-ragu. Mungkin tidak ada yang terlihat. Mereka bahkan mungkin mengira bahwa semua ini karena kemampuannya yang luar biasa, yang cukup untuk menghindari berbagai serangan iblis yang tersembunyi dengan mudah. Namun, Wu Yun tidak berpikir demikian. Karena dia meragukannya. Bahkan, beberapa kali ia sengaja berdiri diam tanpa melakukan gerakan. Sengaja membiarkan klon tersebut menyerang. Namun, tetap saja demikian, klon tersebut tidak mengambil tindakan terhadapnya. Dengan cara ini, dugaan Wu Yun terbukti sepenuhnya. Klon-klon ini sebenarnya tidak agresif. Semua serangan mereka adalah untuk menciptakan ilusi dan meletakkan dasar bagi serangan tubuh iblis yang tersembunyi. Dan mereka tidak menyerang musuh karena alasan yang sama. Itu karena mereka takut ketahuan oleh pihak lain, dan klonnya tidak terlalu agresif. Haha, jika itu masalahnya, maka aku hanya akan mengikuti tren dan memancing iblis tak kasat mata itu untuk mengambil umpan tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun. Lalu aku akan membunuhnya dengan satu gerakan. Umpannya lagi, aku pasti bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Pikiran di benak Wu Yun berputar dengan cepat, dan segera dia memutuskan apa yang harus dia lakukan. Menghadapi serangan klon-klon itu, meskipun Wu Yun telah melihatnya, dia tidak mengungkapkan apapun. Setiap kali dia menghadapi serangan klon, dia terlihat sangat serius dan gugup. Apalagi setelah menghindar berkali-kali, ia juga sengaja membuat skill menghindarnya terlihat semakin memalukan. Saya bahkan hampir tersandung dan terjatuh beberapa kali. Tentu saja semua ini hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan oleh Wu Yun. Tujuannya adalah untuk memikat iblis yang tersembunyi dan mengambil umpannya lagi. Benar saja, secara bertahap, iblis yang tersembunyi itu mengambil umpannya. Hahaha, kamu bajingan, kamu tidak berdaya di bawah seni bela diri tiruanku. Apakah kamu siap? Jika aku tidak melakukan 3 gerakan, kamu akan mati. Suara arogan dari iblis tak terlihat keluar. Jelas, dia tidak curiga dengan perilaku Wu Yun. Namun, penyembunyiannya cukup bagus. Wu Yun masih tidak tahu di mana iblis tersembunyi itu bersembunyi dari suaranya.
Tentu saja, Wu Yun tidak siap mencarinya melalui suara. Karena dia telah sepenuhnya mengetahui metode serangan dan metode klon ini. Nanti, selama tubuh iblis yang tersembunyi itu mengambil tindakan, tidak peduli itu dari sudut manapun atau arah manapun, Wu Yundu sangat yakin untuk mengidentifikasinya pada kesempatan pertama. Terlebih lagi, menilai dari nada bicara Yin Yao barusan, dia seharusnya hampir tidak bisa menahan diri lagi, dan dia akan mengambil tindakan. Bisa dikatakan, kemampuan aktingku cukup bagus. 2 kali, aku berhasil menipu tua bodoh ini 2 kali berturut-turut. Konyol, konyol. Pada saat ini, Wu Yun hampir tertawa terbahak-bahak. Ayo. Karena itu sangat lucu. Namun, saat ini, wajah Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Akhirnya sampai di sini. Wu Yun berbisik, dan pada saat yang sama, matanya menjadi sangat tajam. Tak lama kemudian, angin kencang menerpa dari kiri. Tapi ini bukan bodi utamanya, tapi tiruannya. Karena ini akting, maka aktinglah sampai akhir. Wu Yun dengan cepat menghindar dan kemudian terhuyung berdiri. Haha. Di belakangnya, tawa yang sangat dingin tiba-tiba terdengar. Ini, bisik Wu Yun, dan kemudian matanya menjadi dingin. Karena dia tahu, baru saja, orang yang mencibir di belakangnya adalah wujud sebenarnya dari iblis tak kasat mata. Namun, dia tidak langsung bereaksi karena dia masih agak jauh saat ini. Dengan jarak yang begitu jauh, jika dia bereaksi segera, itu akan memberikan cukup waktu bagi iblis yang tersembunyi untuk bereaksi. Sekarang, ini belum waktunya, tunggu saja, tunggu sebentar lagi. Wu Yun diam-diam berbisik, dan pada saat yang sama, matanya menjadi dingin. Teknik Dewa Bela Diri Taisang beredar dengan cepat di dalam tubuh. Tangan kanan memegang erat pedang pembunuh, dan kekuatan metode pembunuhan ditahan dan dilepaskan keluar, siap meledak kapan saja. Seni bela diri Tao, pembunuhan tanpa akhir, juga siap digunakan kapan saja. Bab 1937 Marah atau Menyerah. Kecepatan iblis yang tersembunyi sangat cepat, dan jaraknya semakin dekat. Tiba-tiba, wajah Wu Yun menjadi dingin dan dia berteriak dengan suara rendah. Sekarang, saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik, dan seni Dewa Bela Diri Taisang, bercampur dengan kekuatan metode pembunuhan, meledak sepenuhnya. Pedang pembunuh di tangannya menari-nari di udara. Keterampilan bela diri Tao, pembunuhan tanpa akhir. Terdengar teriakan keras lainnya, dan seni bela diri Tao dilepaskan. Kekuatan membunuh yang ganas dan ganas terkondensasi menjadi substansi dan menyerang dengan keras. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan Wu Yun dalam kondisinya saat ini. Tentu saja, Wu Yun juga memikirkan apakah neraka Shuro harus ditambahkan dengan keterampilan rahasia Sura Senwu. Dengan begitu, kemungkinan suksesnya akan lebih besar. Namun, dari segi waktu, semuanya sudah terlambat. Dibutuhkan waktu untuk melakukan teknik rahasia. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, hal itu mungkin memberikan kesempatan kepada iblis yang tersembunyi untuk bereaksi. Begitu dia bereaksi, semua kemampuan akting Wu Yun sebelumnya akan sia-sia. Bahkan dalam konfrontasi langsung dengan pedang dan senjata asli, Wu Yun pasti akan membunuhnya. Namun, itu akan memakan waktu dan tenaga, jadi akan lebih mudah untuk membunuh seperti ini. Namun, ini pun tampaknya sudah cukup. Karena, ketika kekuatan membunuh yang tak ada habisnya menebas iblis yang tersembunyi, ketakutan di wajah iblis yang tersembunyi telah mengungkapkan segalanya. Dia terlambat untuk menghindar. Secara kabur, Wu Yun mendengar teriakan dari iblis yang tersembunyi. Dengan pedang ini, Wu Yun awalnya memukul kepala Yin Yao. Saya ingin membaginya menjadi 2 dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, reaksi bawah sadar Yin Yao memaksanya untuk menghindarinya. Tapi itu hanya untuk menghindari beberapa hal. Karena nalurinya untuk menghindar, dia membalikkan badannya ke samping. Dan pedang pembunuh tak berujung itu juga memotong kakinya dari pinggang dan perutnya. Darah keluar, dan tirai darah yang mengerikan jatuh dari langit. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Dan klon iblis yang tersembunyi di mana-mana di sekitar mereka juga menghilang sepenuhnya. Segala sesuatu di langit telah kembali tenang. Namun di tanah, tubuh dan kaki iblis tak kasat mata itu terpisah.
Kedua tubuh itu terjatuh ke tanah. Tubuh bagian bawahnya ditebas dan terbang lebih dari 10 meter. Dan bagian atas tubuhnya jatuh ke tanah tidak jauh dari Wu Yun, meratap kesakitan. Meskipun darahnya mengalir deras, dia belum mati. Dengan tingkat kultivasinya, jika seperti ini, dia masih bisa bertahan. Hanya saja di masa depan, kekuatannya pada dasarnya akan berkurang menjadi 0. Namun, Wu Yun tentu saja tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Terbang dalam sekejap, dia melompat ke udara. Dia melangkah keluar dengan satu kaki dan langsung menginjak dada Yin Yao. Beberapa tulang rusuk patah, dan iblis yang tersembunyi itu menjerit dan meratap kesakitan lagi. Saat dia berteriak, mata Yin Yao membelalak. Menatap Wu Yun, dia tampak kaget dengan kebodohannya sendiri karena ditipu oleh Wu Yun 2 kali. Dia sepertinya terkejut pada dirinya sendiri. Kenapa dia memprovokasi orang jahat seperti itu? Namun keadaan ini hanya berlangsung sesaat. Segera, dia menyeringai dan mulai menghina Wu Yun. Wu Yun tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Setelah menunggu beberapa saat, ketika Yin Yao kehabisan energi karena dimarahi, dia mencibir. Yin Yao, sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Selama Anda menjawab dengan jujur, saya berjanji akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Yin Yao tidak memiliki ambisi, atau bahwa dia tahu caranya. Maju dan mundur. Setelah mendengar perkataan Wu Yun, amarah di wajahnya yang semula penuh amarah menghilang dalam sekejap. Bahkan tidak ada keraguan sedikit pun, hanya mendengarnya langsung menahan rasa sakit dan berbicara dengan rendah hati. Katakan saja padaku. Apapun yang aku tahu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tapi jangan menyesalinya. Jika aku memberitahumu, jangan bunuh aku lagi. Haha, oke. Wu Yun tersenyum. Senyumnya misterius dan tidak dapat diprediksi. Jadi, izinkan saya bertanya, apakah ada buah jiwa surgawi di dunia bawah tanah ini? Jika ada, beritahu saya dan saya akan mengajak Anda mencarinya. Jika Anda benar-benar menemukannya, maka saya akan segera mengampuni Anda. Jika demikian, tidak, awalnya ini adalah niat Wu Yun untuk mengintimidasinya, takut Yin Yao akan secara acak menemukan tempat untuk menipunya. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk membawa iblis yang tersembunyi itu bersamanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan hasil yang tidak pernah dia duga. Saat mendengar kata Tian Hongguo, mata Yin Yao berbinar. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dengan cincin penyimpanan. Ini ada di dalam cincin penyimpananku. Cincin penyimpanan ini diberikan kepadamu. Selama kamu setuju untuk tidak membunuhku, selama kamu menginginkannya, selama aku memilikinya, aku tidak akan pernah mengatakan tidak. Lagi, sungguh. Wu Yun mencibir, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan Yin Yao. Dia sangat berhati-hati dalam semua gerakannya. Karena dia sedikit khawatir iblis yang tersembunyi itu menyembunyikan rahasia, meracuni cincin penyimpanan, atau senjata tersembunyi yang tidak bisa dia lindungi. Dia bahkan sangat berhati-hati saat mendeteksi cincin penyimpanan iblis tersembunyi. Namun, untungnya semuanya nyaris meleset. Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dalam menghadapi hidup dan mati, Yin Yao tetap memilih menundukkan kepalanya. Dia tidak memiliki taktik cadangan atau konspirasi apapun. Adapun Wu Yun, dia juga melihat buah jiwa surgawi di cincin penyimpanannya. Apalagi, bukan hanya satu, tapi 2. Setelah melihat 2 buah jiwa surgawi ini, Wu Yun melihat cincin penyimpanan Yin Yao lagi. Adegan di hadapannya justru membuatnya pusing. Banyak, terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa ada harta karun tertinggi di dunia abadi di mana-mana. Meskipun beberapa di antaranya tidak banyak berguna bagi Wu Yun, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kumpulan iblis yang tersembunyi benar-benar menakutkan. Yang paling mengejutkan Wu Yun adalah ramuan di cincin penyimpanan yang dapat membantu meningkatkan budidayanya. Luar biasa, luar biasa. Wu Yun sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Namun, satu-satunya penyesalan adalah Wu Yun tidak dapat menemukan cara menjadi tidak terlihat dari cincin penyimpanan iblis yang tidak terlihat. Melalui pertanyaan, Wu Yun juga belajar.
Ternyata semua ini karena ilmu bela diri Yin Yao. Sebelum kebangkitan seni bela dirinya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Dalam hal ini, Wu Yun tidak punya pilihan selain menyerah. Menyingkirkan cincin penyimpanannya, matanya tertuju pada Yin Yao lagi. Ditatap oleh mata dingin Wu Yun, Yin Yao merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Bab 1938 mencari jalan keluar. Setelah menenangkan diri, Yin Yao berkata dengan ketakutan, "Bukankah kamu bilang kamu ingin menyelamatkanku?" "Ya, aku tidak ingin membunuhmu." Wu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, suasana gugup Yin Yao menjadi rileks. Namun, kata-kata Wu Yun selanjutnya membuat Yin Yao membeku di tempat, sangat ketakutan. Dengarkan saja, Wu Yun perlahan berkata, "Memang benar aku tidak akan membunuhmu, tetapi pedang di tanganku tidak ingin membiarkanmu." Begitu dia mengatakan ini, Wu Yun mengayunkan pedangnya. Di mata Yin Yao yang terkejut dan ketakutan, Wu Yun langsung memenggal kepalanya. "Lepaskan kamu, naif." Wu Yun mencibir dengan jijik, dan kemudian dia menarik pedang pembunuhnya, dan auranya perlahan-lahan menjadi terkendali. Dia melihat sekeliling sejenak, lalu tanpa sadar menamparkan keningnya. "Sial, aku lupa bertanya padanya bagaimana dia keluar. Di mana aku bisa menemukan jalan keluar di tempat tak berujung ini?" Wu Yun tampak tak berdaya. Kini, buah jiwa surgawi telah ditemukan. Dan batu abadi Tianxiong juga ditangkap. Langkah selanjutnya adalah kembali ke Istana Phoenix Emas, menghidupkan kembali naga kecil itu, dan kemudian mencari tempat untuk meningkatkan budidayanya. Menunggu janji temu 2 tahun dengan Dewa Perang tiba. Dewa Perang pernah berkata bahwa setelah penunjukan 2 tahun habis, jika kekuatannya memenuhi persyaratan Dewa Perang, maka Dewa Perang akan membawanya bersamanya untuk membalaskan dendam Lian Ji. Wu Yun dapat memperkirakan bahwa pada saat itu, dia dan Dewa Bela Diri akan bergabung, dan seluruh dunia iblis mungkin akan terpengaruh. Tidak, mungkin seluruh dunia peri akan terguncang oleh ini. Omong-omong, Dewa Perang pernah memberitahuku bahwa dia akan kembali menemuiku sesekali. Tapi, sudah lebih dari setahun, dan dia belum pernah ke sini. Apakah aku gagal untuk memenuhi persyaratannya? Mungkin, tapi mungkin juga dia sudah ada di sini, tapi aku tidak mengetahuinya. Orang kuat yang membantuku secara diam-diam seharusnya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Dewa Perang. Tetapi aku, tunggu. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia berteriak, "Sial, ada satu hal lagi, aku hampir lupa." Xiao Jin, ya, Xiao Jin masih dalam kesulitan. Bahkan sekarang, aku bahkan tidak tahu siapa yang menangkapnya. Aku tidak tahu. Sepertinya setelah kembali ke Istana Phoenix Emas dan menyelamatkan naga kecil itu, aku tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Aku harus mencari cara untuk menemukan keberadaan Xiao Jin sesegera mungkin, lalu pergi untuk menyelamatkannya. Juga, Liu Moyan, Bai Lier, Bai Ling, Lin Zihan, Li Yanran, Jin Luer, mereka tidak tahu di mana mereka berlatih sekarang. Setelah semuanya selesai, saya harus menemukan cara untuk menemukan mereka. Omong-omong, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Saya ingin tahu apakah mereka baik-baik saja. Saya harap mereka tidak mengalami keluhan apapun. Memikirkan hal ini, suasana santai Wu Yun berangsur-angsur menjadi tegang lagi. Berdiri. Saya pikir setelah menyelesaikan semua ini, dia bisa bersantai dan berlatih lagi. Tapi dia tidak menyangka misinya masih jauh dari selesai. Mungkin ini adalah takdir. Faktanya, bahkan jika dia naik ke alam ilahi, dia akan menjadi orang terkuat di alam ilahi. Dia tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk dihabiskan sampai dia mengalahkan mantan musuh Dewa Bela Diri dan membalaskan dendam Dewa Bela Diri. Sepertinya aku tidak bisa berhenti. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini secepatnya. Masih banyak yang harus kulakukan. Tetapi tempat ini sangat besar. Jika aku mencari secara membabi buta, pasti akan terjadi bukan solusinya. Sepertinya aku harus mencari seseorang untuk ditanyakan. Kalau begitu ayo kita lakukan. Setelah mengambil keputusan, Wu Yun tidak lagi ragu-ragu, berbalik, dan kembali ke rute semula.
Tentu saja, dia dan iblis tersembunyi telah bertarung di sini begitu lama, tapi tidak ada yang datang menemukannya. Agaknya orang-orang itu sudah tersesat. Kembali ke tempat kita datang, mungkin tidak banyak gunanya. Namun, dengan cara ini, setidaknya peluangnya jauh lebih besar dibandingkan jika dia mencarinya secara membabi buta. Dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini, selama dia tidak bertemu dengan Raja Iblis Sura dan leluhur berambut putih yang muncul pada saat yang bersamaan, Wu Yun tidak takut jika hanya satu saja yang muncul. Bahkan jika kamu tidak bisa bertarung, tidak apa-apa untuk berlari. Ikuti jalan aslinya dan berlari dengan liar. Dari kejauhan, Anda bisa melihat banyak jejak kaki berserakan di tanah, bahkan ada beberapa bekas perkelahian. Saya pikir itu karena terlalu banyak orang saat pengejaran dan terlalu kacau. Jika tidak, budidaya orang-orang itu tidaklah lemah, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan bekas yang begitu jelas. Setelah menatap jejak kaki di tanah beberapa saat, Wu Yun sedikit mengernyit. Melihat ke kejauhan, dia bergumam, sepertinya kita tidak bisa terus kembali dengan cara yang sama. Orang-orang itu seharusnya mengejar mereka jauh-jauh. Saya mengikuti jejak ini dan mengejar mereka. Harapannya seharusnya lebih besar. Tapi saat itu, dua orang berdebat. Suara itu tiba-tiba datang dari arah kiri. Aku baru saja memberitahumu untuk tidak melihatnya. Harta karun apa yang ada di sana? Di mana harta karun itu? Selain itu, bahkan jika kamu menemukan harta karun itu, apakah itu lebih penting daripada batu abadi kubah surgawi di tangan orang itu? Nak Wu Yun. Orang lain segera membantah. Berkata, oh, jangan ganggu saya. Saya dengan jelas merasakan nafas harta karun itu, tetapi mengapa harta itu hilang ketika saya sampai di sana? Mungkinkah persepsi saya salah? Sekarang kamu mengatakan itu, apa yang kamu lakukan saat itu? Aku tadi. Dia bilang ada harta karun di sana, jadi kenapa kamu tidak mengikutiku saja? Selain itu, Wu Yun, dan Heavenly Vault Immortal Batu, bahkan jika dia pergi, apakah ini giliran kita? Saya pikir, mengapa tidak? Jika Anda mengejar saya, lihat saja di sini untuk melihat apakah ada materi surgawi dan harta duniawi lainnya. Sekarang mereka sudah pergi jauh pergi, akan sia-sia mencari mereka lagi. Selain itu, iblis yang tersembunyi juga mengejarku. Menurut pendapatku, mungkin sekarang batu abadi kubah surgawi ada di tangan iblis tersembunyi, kita masih harus mengejar itu. Jika tidak berhasil, keluar saja. Pokoknya, kita tahu di mana pintu keluarnya. Perjalanan ini akan sia-sia. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang terakhir, si orang yang berbicara sebelumnya sangat marah sampai mati, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia membuka mulutnya, dan setelah beberapa lama, dia berkata, oke, aku akan mendengarkanmu, berhenti mengomel. Lakukan saja apa yang kamu katakan, oke, kamu puas. Orang lain mengangguk dan berkata, ayo pergi, lalu ikut aku untuk menemukan harta surga, materi, dan bumi. Cari sepanjang jalan, dan berjalan sampai ke pintu keluar. Namun, percakapan keduanya terdengar jelas oleh Wu Yun. Saat ini, ada senyuman di bibirnya. Dia baru saja mengetahui tingkat kultivasi kedua orang ini. Yang satu seharusnya baru saja melewati 69 kesengsaraan surgawi, dan yang lainnya berada pada tahap akhir dari kesengsaraan surgawi kelima dan kesembilan. Membunuh dua orang ini tidak masalah. Tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Saya khawatir menemukan seseorang untuk meminta jalan keluar. Tanpa diduga, dua bongkah sayuran dibawa ke sini. Bagus sekali. Hanya kamu. Wu Yun tersenyum diam-diam di dalam hatinya, lalu berkata padanya mengikuti mereka berdua, dia terbang menjauh. Bab 1939 bertemu dua orang idiot lagi. Siapa? Ketika Wu Yun muncul, kedua orang itu berteriak hampir bersamaan. Di saat yang sama, keduanya juga memamerkan ilmu bela diri masing-masing. Orang yang datang sangat galak dan menghalangi tepat di depan mereka. Kecepatannya juga sangat cepat, mereka tidak memiliki persepsi sebelum datang. Mereka mengira ada orang kuat yang menghalangi jalan mereka, jadi mereka sangat siap. Namun,
Ketika mereka melihat wajah dan kultivasi orang tersebut dengan jelas, mereka semua tercengang. Mungkin mereka tidak mengenali Wu Yun, tapi mereka bisa menilai secara kasar seperti apa Wu Yun dari diskusi orang banyak sebelumnya. Terlebih lagi, hal terbaik untuk diidentifikasi adalah tubuh Wu Yun yang terhubung. Setidaknya, di antara sekelompok besar orang, tidak ada seorang pun yang memiliki tubuh energi. Jadi, orang ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka saat ini. Tentu saja, orang di depan mereka juga ditetapkan oleh mereka sebagai Wu Yun pada saat pertama. Melihat keadaan terkejut dan bingung mereka, Wu Yun dengan mudah memikirkan apa yang sedang mereka pikirkan saat ini. Sepertinya kamu telah mengenaliku. Wu Yun tersenyum diam-diam, dan kemudian berkata dengan keras, berhentilah menebak, akulah Wu Yun yang kamu cari. Benar saja, kata-kata itu membangunkan si pemimpi. Kedua orang itu sendiri curiga, tanpa diduga, Wu Yun justru mengumumkan namanya. Segera sangat gembira. Dan kegembiraan mereka bukanlah kegembiraan biasa, melainkan kegembiraan yang sangat rakus. Seperti kata pepatah, kamu tidak dapat menemukan apapun bahkan jika kamu menerobos sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Aku tidak menyangka Wu Yun benar-benar akan membiarkan kita bertemu di sini. Ini dia. Keduanya berkata dengan sangat rakus. Pada saat yang sama, orang lain juga terbang di belakang Wu Yun, menghalangi kemundurannya. Pada saat ini, keduanya diliputi oleh keserakahan dan ekstasi di hati mereka. Dia tidak terlalu memikirkan mengapa Wu Yun tiba-tiba muncul. Dia bahkan akan mengambil inisiatif untuk tampil di depan mereka berdua. Tidak hanya itu, mereka bahkan saat ini berpikir bahwa ini adalah berkah Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan kepada mereka, Tuhanlah yang telah mengirimkan Wu Yun ke mulut mereka. Adapun mengapa mereka tidak memikirkan hal lain, itu karena mereka percaya bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali mereka. Bagaimanapun, mereka melihat kekuatan Wu Yun. Meskipun tidak lemah, ia hanya berada pada tahap akhir dari kesengsaraan surgawi ke-5 dan ke-9, dan bahkan belum mencapai kesengsaraan surgawi ke-6 dan ke-9. Dan salah satunya, setara dengan Wu Yun dalam hal budidaya. Dan orang lain telah melewati 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Dalam keadaan seperti itu, jika keduanya bergabung, apalagi yang perlu mereka khawatirkan? Belum lagi membunuh, meski ditangkap hidup-hidup, tidak mudah menangkapnya. Serahkan, Wu Yun. Sejak kita bertemu, itu adalah takdir di antara kita. Dengan cara ini, selama kamu menyerahkan batu abadi kubah surgawi, maka kami akan berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi, dan kamu akan melakukannya. Aman dan sehat. Pergi. Saya jamin kami tidak akan menyentuhmu sama sekali. Salah satu dari mereka berkata dengan keserakahan di wajahnya. Jangan gerakkan aku sama sekali. Serahkan batu abadi kubah surgawi. Sepertinya IQ kedua orang ini tidak terlalu tinggi. Wu Yun membisikkan beberapa kata secara diam-diam, lalu bertanya secara retoris. Aku ingin bertanya pada kalian berdua, pernahkah kalian memikirkan kenapa aku berinisiatif untuk muncul di hadapan kalian? Dan kenapa, iblis tak kasat mata yang mengejarku menghilang? Kamu tidak mengira aku datang kepadamu untuk mati karena aku sakit jiwa, bukan? Wu Yun bertanya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Tidak peduli betapa bodohnya kedua orang itu, mereka masih bisa memikirkan sesuatu yang salah. Apalagi saat ini kemampuan berpikir mereka yang dibutakan oleh keserakahan berangsur pulih. Mengikuti kata-kata Wu Yun, mereka perlahan-lahan memikirkan keanehan masalah ini. Nyatanya, saat ini, kepercayaan mereka terhadap kekuatan sendiri mulai goyah. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Seperti yang kamu katakan, itu takdir jika kita bertemu satu sama lain. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Wu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada mereka. Begitu dia selesai berbicara, teknik rahasia Dewa Bela Diri Taisang dan cara membunuh pecah dalam sekejap. Memegang pedang pembunuh di tangannya dan menggunakan langkah naga Tian Wusen, Wu Yun melayang langsung ke langit. Dia menyerang yang lebih lemah dari keduanya dengan pedangnya. Semua ini terjadi secara tidak terduga. Tentu saja, mereka tidak mampu bereaksi.
Satu-satunya hal yang membuat mereka takut adalah kekuatan Wu Yun. Mereka dapat merasakan bahwa meskipun kultivasi Wu Yun belum melewati 69 kesengsaraan surgawi, auranya meletus dari Wu Yun pada saat ini. Saya khawatir ia mampu menghancurkan semua kultivator dalam 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Setidaknya, mereka berdua mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk melawan di bawah serangan aura ini. Namun meski begitu, saat dihadapkan pada hidup dan mati, orang yang diserang Wu Yun langsung bereaksi. Namun, padahal dia sudah pernah berlatih ilmu bela diri. Tetapi karena semuanya terjadi begitu cepat, waktu reaksinya menjadi terbatas. Oleh karena itu, kemampuan bertahan yang bisa dia gunakan saat ini juga sangat terbatas. Tentu saja, terlepas dari apakah pertahanannya terbatas atau tidak, hal itu tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Semua tindakannya sia-sia. Bagaimana pembelaannya menghentikan serangan Wu Yun? Ledakan. Ledakan keras. Wu Yun menyerang dengan pedangnya. Kekuatan membunuh yang mengerikan melanda dengan hebat. Seteguk darah muncrat, separuh tubuh pria itu terpotong, dan dia mati di tempat. Sekarang giliranmu. Wu Yun tidak melihat orang ini sedetik pun, berbalik, dan mengayunkan pedangnya, menunjuk langsung ke orang lain. Saya pikir itu akan membutuhkan banyak usaha. Bagaimanapun, orang berikutnya jauh lebih kuat daripada orang yang sekarang. Tidak peduli apapun, dia juga melewati 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Namun, Wu Yun tidak pernah menyangka dia terlalu banyak berpikir. Tidak perlu membuang usaha sama sekali. Hanya mengandalkan momentum saat ini dan metode gemuruh tadi. Pria ini sudah ketakutan. Melihat Wu Yun berbalik, pria itu berlutut sambil menjatuhkan diri. Dia berulang kali memohon belas kasihan, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, pahlawan, tolong tunjukkan belas kasihan. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati." Wu Yun mengerucutkan bibirnya, dan jejak rasa jijik muncul di matanya. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang lemah seperti ini. Dia hampir tidak bisa menahan diri dan membunuhnya dengan satu pedang. Namun, kami tidak bisa mengambil tindakan sekarang. Pertahankan orang ini, dia tetap berguna. Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan sedikit emosi Anda. Wu Yun berkata perlahan. Bab 1940 keluar, jongkok dan jaga. Sangat mudah untuk mencegahku membunuhmu. Selanjutnya, jawab saja pertanyaan yang aku ajukan padamu dengan jujur. Kata Wu Yun ringan. Strateginya masih sama seperti saat menghadapi iblis tersembunyi sebelumnya. Ini adalah cara paling sederhana dan praktis. Jika menggunakan cara lain, akan sedikit merepotkan. Apalagi melihat kelembutan pria ini, dia pasti tahu segalanya ketika ditanya seperti ini. Benar saja, begitu Wu Yun selesai berbicara, pria itu sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dalam situasi putus asa. Bersujud dengan putus asa dan berdoa memohon terima kasih. Bicaralah, pahlawan, katakan saja padaku. Apapun yang aku tahu, aku pasti akan memberitahumu. Aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Di mana pintu keluar dari dunia bawah tanah ini? Berapa total pintu keluar yang ada di sana? Yang mana yang paling dekat ke sini? Arah. Wu Yun bertanya perlahan. Tak disangka, pertanyaannya langsung membuat bingung orang yang berlutut itu. Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Wu Yun dengan tatapan luar biasa. Meski dia tidak berbicara, matanya sepertinya mengatakan sesuatu. Anda tidak tahu ini. Katakan dengan cepat. Wu Yun mengerutkan kening dan kemudian memarahi. Ya, pahlawan. Setelah mendengar omelan Wu Yun, pria itu langsung bereaksi dan berkata. Pahlawanku, hanya ada satu jalan keluar ke dunia bawah tanah ini, yang berjarak 500 mil dari sini. Dengan cara ini, kamu bisa mengikuti jalan yang dihubungkan oleh alur di kubah batu di atas. Alurnya terhubung. Wu Yun bergumam, lalu mendongak. Jika dia tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak tahu, tapi sekarang ketika dia mendengar orang ini mengatakannya, itu benar. Pada kubah batu terdapat alur-alur yang berjarak teratur. Alur-alur ini seolah-olah terputus satu sama lain, namun jika diperhatikan dengan seksama, tidak sulit untuk menemukan bahwa alur-alur tersebut memang dapat membentuk jalur untuk memandu arah. Apalagi Wu Yun mencoba mencari di beberapa tempat terdekat.
Saya benar-benar menemukan bahwa ke arah manapun saya melihat, saya dapat mengetahui arah dari alur itu. Aku pergi, sesederhana itu. Wu Yun tersenyum diam-diam. Sebenarnya, jika dia memikirkannya sebelumnya, dia mungkin akan menemukan rahasia ini. Namun, dia tidak memikirkannya sama sekali. Saya tidak menemukannya, itu normal. Oke, aku sudah menanyakan semua yang ingin aku tanyakan, jadi, untukmu. Wu Yunfei mendarat di depan orang yang berlutut dan berkata sambil berpikir. Terima kasih, pahlawan, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih pahlawan karena tidak membunuhku. Jika kamu tidak membunuhku, pahlawan, kamu akan seperti orang tuaku yang terlahir kembali. Di masa depan, apakah aku banteng atau akuda, aku akan mencoba yang terbaik untuk membalas kebaikanmu. Terima kasih telah membunuhku. Pria itu cukup pintar, dan sebelum Wu Yun selesai berbicara, dia langsung mengucapkan terima kasih. Ini benar-benar langkah yang cerdas, seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum, prinsipnya sama. Jika itu adalah Wu Yun dari sebelumnya, dia mungkin akan melunakkan hatinya, tapi dia akan menyelamatkannya dengan serius. Namun, Wu Yun kini tidak lagi sama seperti dulu. Hatinya menjadi sangat teguh setelah dijebak dan ditipu berulang kali. Saya tidak akan pernah mengubah keputusan awal saya dengan mudah karena komentar dan hal tertentu. Hal yang paling menentukan adalah apapun yang terjadi, Anda tidak boleh tinggal bersama orang-orang seperti ini yang ingin membunuh Anda. Oleh karena itu, orang ini harus mati. Melihat mata Wu Yun yang semakin dingin, pria itu mungkin menyadari sesuatu. Emosi ketakutan mulai terlihat di wajahnya. Namun, ini tidak berguna lagi. Wu Yun telah mengambil keputusan. Kematian. Kata kematian yang dingin keluar dari mulut Wu Yun. Pria itu tiba-tiba merasa kedinginan dan memohon belas kasihan dengan keras, Tuan, jangan bunuh saya. Bukankah Anda berjanji untuk tidak membunuh saya? Haha. Wu Yun membalasnya dengan senyuman dingin. Dia mengangkat pedang dan menjatuhkannya, sebuah kepala berguling ke tanah, dan darah panas muncrat dari leher pria itu. Menarik pedang pembunuh, tidak ada belas kasihan dan tidak ada jeda lagi. Wu Yun langsung berbalik, melihat ke arah alur di atas, dan terbang menuju kejauhan. Dia tidak khawatir ditipu. Lihatlah arah yang ditunjukkan oleh alur kubah ini, semuanya mengarah ke tempat yang sama. Selain sebagai pemandu pintu keluar, saya khawatir tidak ada fungsi lain. Berlari liar sepanjang jalan. Jarak 500 mil tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, secercah cahaya terlihat samar-samar, datang dari langit di atas. Tentu saja, itu pintu keluarnya. Akhirnya aku menemukannya. Shenlong kecil, Xiao Jin, tunggu aku akan segera sampai. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya, mempercepat langkahnya, dan melangkah menuju pintu keluar yang terang. Di depan. Saat ini, tidak ada orang lain di sekitarnya, jadi Wu Yun tidak perlu menyembunyikan aura apapun. Dia akan pergi, meskipun seseorang merasakan bahwa dia telah muncul di sini, itu tidak masalah. Namun, Wu Yun juga mengabaikan satu hal. Masalah ini tentang Raja Iblis Shuro dan leluhur berambut putih. Kedua orang ini adalah dua orang paling berkuasa di seluruh dunia bawah tanah. Sejak dia meninggalkan batu abadi kubah surgawi, kedua orang ini tidak pernah muncul lagi. Wu Yun tidak terlalu memikirkannya, tapi ini tidak membuktikan bahwa mereka berdua telah menyerah pada gagasan untuk memukul batu abadi kubah surgawi. Dengan kata lain, nenek moyang berambut putih tidak akan lagi memunculkan ide tentang batu abadi Tianxiong. Namun, Raja Iblis Sura tidak akan menyerah. Jadi, di mana Raja Iblis Sura ini sekarang? Hasilnya siap keluar. Raja Iblis Sura jauh lebih pintar dari yang lain. Dia tidak mengejarnya, dia juga tidak sengaja mencari Wu Yun. Meskipun dia sangat menderita dalam pertarungan dengan leluhur berambut putih, bagaimanapun juga, leluhur berambut putih menggunakan teknik terlarang inkarnasi perisai darah. Itu tidak akan bertahan lama sama sekali. Setelah pertarungan sengit yang tidak berlangsung lama, serangan balik dari inkarnasi perisai darah yang dia gunakan perlahan-lahan muncul. Di bawah serangan balik, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Setelah terluka parah oleh Raja Iblis Sura,
dia telah melarikan diri untuk hidupnya. Adapun Raja Iblis Sura, meskipun dia juga menderita beberapa luka, dia tidak pergi. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu di pintu keluar. Karena, dia tahu bahwa pada akhirnya, apakah itu Wu Yun, Yin Yao, atau siapapun yang mendapatkan batu abadi kubah surgawi, mereka akan keluar melalui satu-satunya jalan keluar ini. Karena itu, dia hanya perlu menunggu di pintu keluar, datang dan bunuh satu. Sampai Anda menemukan batu abadi kubah surgawi. Saat ini, ada lebih dari selusin mayat di pintu keluar. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, jadi Wu Yun tidak memperhatikan mayat-mayat tersebut. Bahkan Wu Yun tidak mengetahui semua ini. Dia tidak tahu bahwa Raja Iblis Sura sedang berjongkok di atasnya di pintu keluar.